Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslianti, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di podcast ini saya akan membahas mengenai urgensi pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, saya ada pantun. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kita umat Nabi Muhammad, hari ini dan seterusnya kita harus semangat. Oke, jadi harus tetap semangat ya. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu urgensi pengembangan pendidik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang disebut pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih siswa, hingga melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Nah, sebagai sebuah profesi, maka pendidik haruslah memenuhi ciri dan syarat profesi. Kita mengutip pernyataan dari RISI terkait 8 syarat profesi. Yang pertama yaitu mengutamakan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibanding kepentingan pribadi. Yang kedua, aktif membutuhkan waktu yang panjang dalam mempelajari konsep dan prinsip pengetahuan khusus sebagai penunjang keahlian. Yang ketiga, memiliki kualifikasi tertentu dan dalam pertumbuhan jabatannya bersedia mengikuti perkembangan. Yang keempat, memiliki kode etik untuk mengatur keanggotaan tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Yang kelima, memiliki kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan intelektual yang tinggi. Yang keenam, terdapat organisasi yang mampu meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi dan kesejahteraan anggotanya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk kemajuan yakni dalam hal spesialisasi serta kemandirian. Kemudian yang terakhir adalah serta memandang profesi sebagai suatu karir hidup sehingga menjadi anggota permanen. Nah, itu dia pengertian dari pendidik menurut undang-undang. Nah, sekarang pendidik memiliki hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hak dan kewajiban ini juga telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di antara hak-hak tersebut adalah pertama, mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang memadai. Kemudian mendapatkan pembinaan karir sesuai tuntutan pengembangan kualitas, serta memiliki kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan guna menunjang proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, sementara itu ada juga kewajiban yang harus dilakukan oleh pendidik ini, yaitu salah satu kewajibannya adalah memiliki komitmen profesional untuk memajukan pendidikan. Nah, itu adalah pembahasan mengenai urgensi pengembangan pendidik. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai tenaga kependidikan. Kependidikan mempunyai makna dan ada kaitannya dengan profesi atau kegiatan mendidik.
Kependidikan mempunyai makna kata dan ada kaitannya dengan kata ilmu pendidikan atau keguruan, sehingga jika dihubungkan dengan kata tenaga kependidikan, maka dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang terlibat dalam suatu proses. Kita mengutip juga dari Yahya, yang dimaksud dengan profesi tenaga kependidikan adalah bidang pekerjaan yang dilakukan seseorang dan ada kaitannya dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang nantinya akan menghasilkan dan dapat dilakukan dengan keterampilan, kemahiran, serta kecakapan tertentu dan tentunya dilandasi dengan norma yang berlaku. Itu dia pengertian dari tenaga kependidikan. Kemudian ada juga hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh tenaga kependidikan ini. Yang haknya yaitu juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak tenaga kependidikan diantaranya yaitu mendapatkan upah serta jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan upah yang sesuai dengan amanah serta prestasi kerja, mendapatkan pembinaan karir, mendapatkan perlindungan yang berlandaskan hukum, serta mempunyai hak untuk memakai sarana prasarana sebagai fasilitas pendidik untuk menunjang proses pendidikan agar terselenggara dengan lancar. Selain hak yang melekat pada tenaga kependidikan ini, ada juga kewajibannya, yaitu pertama, menjadikan suasana pendidikan yang mempunyai kebermaknaan, tidak membosankan, tidak bersifat statis, dan tentunya terdapat unsur dialogis, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan secara profesional, memberi contoh yang baik, dan tentunya menjaga nama baik lembaga profesi serta kedudukan yang diamanahinya. Nah, itu dia urgensi pengembangan tenaga kependidikan. Baik, dalam suatu pendidikan terdapat tujuan yang mesti dicapai. Dalam mewujudkan hal tersebut, guru harus menjadi hal yang diprioritaskan dalam proses pengembangan. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, diantaranya yaitu kesabaran, keuletan, mampu dalam mengantisipasi, kecepatan serta ketepatan dalam berpikir dan bertindak agar seorang guru dapat berperan aktif dalam suatu proses pendidikan itu sendiri. Salah satu pihak yang sangat berpengaruh terhadap mutu sekolah adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Maka dari itu, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan ini perlu diperhatikan guna menciptakan proses pendidikan yang efektif dan lingkungan yang sinergi. Adapun yang harus diupayakan yaitu memenuhi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Setidaknya ada beberapa ruang lingkup yang harus terpenuhi, diantaranya yaitu pengadaan, pengembangan, dan pelatihan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Dengan demikian, diharapkan seluruh ruang lingkup itu dapat terpenuhi guna meningkatkan mutu sekolah juga pendidikan Indonesia. Dalam proses pengembangan tenaga kependidikan bukanlah hal yang mudah, karena hal tersebut mencakup berbagai permasalahan yang kompleks dan bukan hanya mencakup permasalahan teknis saja. Hal tersebut mencakup perencanaan, pendanaan yang di dalamnya terdapat efisiensi serta efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah,
Manajemen yang berkualitas dituntut ada dalam pengembangan tenaga kependidikan. Karena apa? Karena pendidikan yang berkualitas dilatar belakangi oleh manajemennya yang baik. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai urgensi pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, sebelum saya akhiri atau tutup podcast ini, saya ada pantun lagi. Sebentar lagi musim nikahan, yang jomblo janganlah gundah. Terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum. Selesailah sudah. Oke, dadah.